Ya karena dunia itu, setan itu mempromosikan kemerdekaan tanpa batas. Jadi kalau kita hidup di dalam doa, merenungkan firman Tuhan, hidup kita sedang menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi juga tuntutan hidupnya makin sukar gitu. Ini ironis sebetulnya. Di satu segi segala sesuatu dimudahkan, tapi juga ternyata ada yang ngomong namanya masih muda Pastor Josh. Kan Pastor Joshua juga masih muda kan ya? Yeah. Masih muda kan tadi katanya kan. Di bawah 60 gitu kan, di bawah 60. Ya, sekarang masih muda. Ya sekitar umur saya 16 tahun. Dari belakang maksudnya. Anak muda pada bilang gini Pastor Josh, perang batin setiap hari, pilihannya tuh hidup kudus atau nyemplung ke dosa, ke dalam dosa, di dalam kehendak bebasnya kan. Nah, apakah kehendak bebas membuat kita sulit untuk hidup kudus? Ya tergantung. Saya bilang tadi, tergantung kehendak bebas kita itu dikendalikan oleh apa. Karena banyak yang nanya nih, mungkin Pastor bisa lebih tegas ke yang muda-muda nih. Karena gitu. bukan dikomplain ya apa, mereka bingung dalam kehendak bebas mereka dalam memilih. Ada bilang sulit katanya hidup kudus ketika semuanya diperbolehkan. Mungkin bisa disampaikan Pastor ke yang muda-muda nih. Nah, enggak, kalau menurut saya tidak semua diperbolehkan. Itu kan pandangan dunia ini. Iya betul, pandangan Iblis dunia. kan membuat segala sesuatu kan boleh, ya kan? World view-nya kayak gitu Ya, sekarang. ya karena dunia itu, setan itu mempromosikan kemerdekaan tanpa batas, Ya, tanpa border, betul. gak ada boundaries gitu loh. Apalagi nilai Amerika ya, sekarang bukan Amerika, Iya. nilai kebaratan. Iya. Sekarang waduh, serem deh kalau pacaran gitu. Di situ kalau tanpa boundaries itu yang saya tadi katakan membuat kehancuran dalam hidup manusia gitu loh. Nah kita kembali lagi bahwa pembatasan atau perintah Tuhan yang kita anggap membatasi sebetulnya itu ya menolong kita supaya kita apa? Supaya tadi menyelamatkan nyawa kita, menolong kita gitu. Nah kenapa banyak orang yang hari ini sulit? Kenapa ya? Yaitu tadi Alkitab harus mengatakan bahwa memang sejatinya kita ini dikuasai oleh daging kan, Ya betul. oleh hawa nafsu kita. Betul. Itu membuat sulit kan, membuat berat. Oleh karena itulah kenapa kita harus membangun manusia baru. Kita harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang baru dalam hidup kita. Oke. Ada orang yang datang pada saya satu hari, Pastor, gimana caranya ya saya supaya bisa lepas dari pornografi ya, gitu. Terus saya katakan ya, kalau kita fokus kepada kelemahan itu, masalah itu, godaan itu, kita akan berat. Oke. Aduh, gimana ya? Saya harus menghindari ini, menghindari itu. It's okay. Itu salah satu. Ya, oke. Tapi saya lebih cenderung ya, kita harus membangun kebiasaan yang baru. Oke. Karena ini kan kebiasaan berdosa, kebiasaan yang mengikat seseorang kan. Itu harus di replacement, diganti dengan kebiasaan baru. Oleh karena itu kenapa saya menekankan kamu pokoknya harus ya membangun kehidupan satu doa. Ya. Tiap hari berdoa dan sungguh-sungguh. Yang kedua, kamu tekun membaca Alkitab, merenungkan tiap hari. Oke. Ya, kamu harus punya kebiasaan untuk apa? Mengucap syukur tiap hari. Ya. Kemudian kamu harus punya kebiasaan untuk berkomunitas gitu, Yeah, that's bergaul good. dengan That's dan good. itu akan meninggalkan tadi godaan-godaan, hal-hal tadi gitu. Saya pastikan orang yang bergumul ini pasti dia adalah orang-orang yang nggak punya kebiasaan itu. Betul. Iya. Kenapa? Dia nggak punya apa ya, kekuatan untuk menolak. Kalau orang punya kebiasaan untuk berdoa, dan doa itu bukan cuma doa formalitas ya, doa yang di dalam sebuah keintiman dengan Tuhan, ya kan, dan menyerahkan kehidupannya, pikirannya, penuh dengan firman, Penyembahan terus juga menyembahan gitu. gitu. Betul. Lama-lama ya fokus hati dan pikiran kita semuanya itu tertuju kepada hal-hal yang benar. Kebiasaan-kebiasaan yang lama itu pelan-pelan akan ditinggalkan. Ya. Nah, kalau kamu belajar juga neuroscience di situ, bahwa otak manusia itu ya ketika kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baru, kebiasaan yang lama itu pelan-pelan akan ditinggalkan. Dan Alkitab udah ribuan tahun yang lalu ngomongin hal ini. Alkitab berkata, tanggalkan manusia yang lama, kenakan
manusia yang baru. Iya. Nah, itu kuncinya. Oke. Jadi statement apakah kehendak bebas membuat kita sulit untuk hidup kudus? Ya pastinya karena nilai dunia emang sudah berubah kan ya. Tapi dalam kehendak bebas kita seperti yang Pastor Joshua bilang dan katakan, kita harus bangun disiplin rohani kita, Pastor ya. Nah, Iya. ketika kita membangun disiplin rohani, Roh Kudus yang ada dalam diri kita juga pasti membantu kita, benar gak sih? Oh, sudah pasti. Untuk hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dipimpin roh. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau kita hidup di dalam doa, merenungkan firman Tuhan, hidup kita sedang menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi dalam hal ini, Roh Kudus tidak membiarkan kita. Oke. Justru namanya Roh Kudus, dia mengarahkan kita pada kebenaran, pada kekudusan, gitu. Nah, saya bilang tadi, ada dua peran di sini. Iya. Peran dari Allah dan peran dari kita. Oke. Jadi kita jangan menafikan peran dari kita. Oh, kalau Roh Kudus memampukan kita, tapi ada juga peran kita. Yaitu peran kita tadi apa? Iya. Berdoa. Iya. Ya. Peran kita apa? Merenungkan firman, hidup dalam firman, ya kan? Iya. Nah, saya kutip pernyataan dari Richard Foster. Dia pernah menulis dalam bukunya ya, Celebration of Discipline. Di situ dikatakan, disiplin rohani itu dianggap oleh kebanyakan orang sebagai sesuatu yang membatasi ruang gerak mereka. Oke. Namun sebenarnya itu merupakan sarana untuk mengalami kemerdekaan rohani. Sarana untuk mengalami kemerdekaan rohani. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini ya, kalau orang berhasil membangun kebiasaan dengan disiplin ya, maka dia akan mengalami kemerdekaan untuk bisa mengalahkan tadi hawa nafsu dan lain sebagainya. Oh, itu yang dimaksud ya. Nah, saya kasih contoh misalnya gini ya. Kita kalau tahu pemain piano atau pemain gitar ya, kalau mereka main itu sebelum mereka melakukan disiplin, itu kan mereka nggak bebas, ya kan? Mereka nggak bisa memainkan lagu dengan bebas gitu ya. Kalau nggak ada latihan disiplin gitu. Nggak ada disiplin. Nah, kita belajar dari pemain musik. Ketika orang main piano atau main gitar, mereka tuh latihan loh berjam-jam. Mereka belajar temponya harus tepat, fingeringnya harus benar, kemudian juga jarinya bagaimana harus benar. Itu kan mereka nah sampai titik tertentu, awalnya kan mereka terpaku tuh, ya kan? Nah setelah mereka betul-betul memiliki disiplin sampai berjam-jam latihan selama itu, lama-lama akhirnya mereka merem aja udah bisa main. Mereka bisa memainkan musik ya tanpa lagi terikat gitu loh. Nah, demikian juga ini bisa kita praktekkan di dalam kehidupan rohani. Bahwa ketika orang melakukan disiplin rohani, nah disitulah ya, sekali lagi, disitulah kita akan memiliki kekuatan untuk bisa mengalahkan dosa, mengalahkan hawa nafsu. Wah, Pastor Joshua ini bisa nyanyi. Tadi pakai contoh gitar sama piano, karena bisa juga main gitar sama piano. Serba bisa nih Pastor Joshua nih. Oh, puji Tuhan, anugerah Tuhan. Luar biasa. Apa peran self control atau penguasaan diri dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dalam kaitannya dengan kehendak bebas, seberapa penting? Kayaknya tadi udah dijawab sih sebenarnya ya. Sudah dijawab tadi ya. Artinya yaitu tadi self control itu adalah bagaimana kita bisa membatasi. Iya, membatasi tadi udah jawab ya. Kalau orang nggak ada penguasaan diri, dia nggak mampu. Betul. Kayak saya bilang, sesuatu yang kita tidak bisa batasi mengendalikan kita. Iya, betul. Bukan kita yang mengendalikan itu, dia yang mengendalikan kita. Iya, betul. Berbicara mengenai penguasaan diri dan hidup dalam roh tadi kan, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita nggak bisa lepas dari realitas mental health yang lagi ramai banget di generasi ini. Saya juga bingung, kenapa mental health jadi ramai banget. Zamannya dulu kayaknya nggak ada mental health gini ya. Iya. Ya, zaman dulu kayaknya gaya kalau nggak salah Pastor Josia pernah share sama aku. Dulu pas zaman dia kecil, dia itu opah aku, almarhum opah itu menghajar sampai berdarah loh katanya. Gaya Belanda dulu. Nggak mental health tuh sekarang. Kok sekarang dikit-dikit capek, dikasih kerjaan dikit mental health problem, harus ke Bali segala macem. Nah itu banyak ya
banyak anak muda atau banyak nggak muda juga, banyak yang dewasa juga gampang capek, cemas, overthinking. Nah, mental health ini luka yang nggak kelihatan tapi nyata bisa dirasakan. Ya, apa sih mental health dari sudut pandangnya Pastor Joshua? Kalau menurut saya ini ada kurang tepat ya. Harusnya mental illness kali ya. Mental illness. Iya kan. Maksudnya yang tadi itu sebetulnya lebih mental illness. Itu kan sakit secara mental, gitu, sakit jiwa kan. Oh, kalau jiwa yang terjadi, ya. Kalau mental health kan kesehatan mental. Kesehatan mental ya. Yang tadi dimaksudkan maksudnya adalah sekarang ini banyak orang yang ya dalam tanda petik mengalami sakit jiwa lah. Oke. Ya kan. Sakit jiwa itu bukan berarti gila loh. Iya benar. Ya Betul. kan? Ya. Nggak selamanya. Ya, betul gitu. betul. Ya mental illness, mengalami sakit di dalam mental. Iya. Ya memang kita harus sadari bahwa dunia ini semakin lama semakin berat, tuntutan kehidupan dan begitu banyak persoalan, beban itu semakin bertambah berat. Alkitab memang sudah menubuatkan hari demi hari akan semakin sukar gitu. Nah, di satu segi di tengah dunia yang semakin sulit ya, persaingan ekonomi begitu berat, ya kita melihat generasi muda sekarang, generasi yang dalam tanda petik mereka adalah generasi yang dimudahkan dengan banyak hal. Teknologi membuat mereka mudah, ya. Nah, di satu segi kemudahan ini membuat akhirnya menimbulkan mental yang lemah. Iya, oke, setuju sih. Kalau zaman dulu ya, yang Cici tadi cerita, ya, Papi dulu kondisinya agak berbeda mungkin dengan sekarang, gitu. Tapi beda. di satu segi zaman itu juga struggle. Iya. Jadi kita itu udah, ya mungkin termasuk angkatan saya juga ya, zaman yang nggak dimudahkan seperti sekarang. Iya. Gitu. Kalau zaman dulu punya anak itu betul-betul repot loh. Iya. Bener-bener. Kalau mau makan nasi goreng itu harus bikin nasi gorengnya ya kan, potong bawang dulu apa semuanya, prosesnya itu kan nggak mudah sekarang. Kalau sekarang kan anak-anak bikin nasi goreng, wah langsung Grab, Gojek. ya kan gitu kan. Nah di sini kita lihat ya, teknologi memudahkan, tetapi efeknya lah membuat orang itu menjadi apa ya, daya fighting spiritnya itu kurang. Oke. Itu. Nah zaman dulu nggak banyak pilihan, membuat orang jadi happy. Sekarang makin banyak pilihan, membuat orang cepat bosan. Zaman saya dulu nonton TV itu hitam putih. Kalau film yang saya tonton tuh dulu Rintintin tuh saya tungguin. Waduh, film Rintintin. Kamu nggak tahu lah. Nggak tahu. Film tentang anjing lah itu ya. Oh, Rintintin Ya kan. Zaman Tarzan hitam putih aja tuh saya tungguin. Waduh, ada iklan. Kenapa nggak punya pilihan gitu? Di zaman sekarang ini kita lihat Netflix, ratusan film. Kita bisa langsung ganti channel, kita nggak suka, kita ganti-ganti. Tapi saya mau katakan, semakin banyak alternatif pilihan ini membuat orang itu hidupnya jadi bosan. Dan itu problem hari ini. Ya, kemudahan, tapi juga tuntutan hidup ini makin sukar gitu. Ini ironis sebetulnya. Di satu segi segala sesuatu dimudahkan, tapi juga ternyata kesulitannya makin bertambah. Contoh misalnya, kalau dulu orang mau beli barang, ya kalau nggak punya uang dia nabung dulu, ya kan? Oleh karena orang zaman dulu nggak banyak utang tuh tapi orang zaman sekarang semuanya dimudahkan kan, pakai kartu kredit lah, pakai apa kan, betul nggak? Orang nggak punya uang, nggak kayak dulu. Nabung dulu, sekarang udah gesek aja. Bisa cicil lagi. Dicicil 12 bulan dan macam-macam kan. 0%. Nah, yang terjadi apa? Teknologi dimudahkan, tapi ironis. Membuat orang sekarang terjebak. Terjerat dengan utang, masalah. Dan itu akhirnya mengganggu pikirannya. Emosinya, perasaannya. Ya. Dan kalau kita bicara soal sakit jiwa, mental illness tadi, memang banyak faktor selain tuntutan kehidupan, juga mungkin ada masalah yang sangat berat yang terjadi dalam hidup dia juga ada juga karena faktor dosa. Karena ingat loh, dosa itu pencuri sukacita yang terbesar dalam hidup manusia. Itu yang saya lihat ya, kondisinya seperti itu. Satu hal yang paling penting ya, ketika kita
mengalami mental illness ya, seperti itu. Nggak ada cara yang lain, nggak ada tempat untuk menyembuhkan kelelahan dari fisik dan jiwa kita selain kita ada di dalam hadirat Tuhan. Tapi Tuhan memulihkan keadaan kita dari dalam, sehingga kita punya kekuatan untuk bisa memandang persoalan kita dengan